Syaraf Senjanya Purasid. Nah, saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Cendrawasih. Nah, menurut saya jurusan farmasi itu adalah jurusan yang dimana kita belajar banyak hal mengenai obat-obatan. Nah, kemudian kita juga mempelajari tentang bahan-bahan kimia yang terdapat di dalam obat, kemudian bagaimana sih cara pembuatan obat, kemudian cara pengemasannya seperti apa, serta sampai dengan cara pendistribusiannya. Nah, ini sangat cocok banget untuk teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan, teman-teman yang suka dalam dunia kesehatan. Nah, farmasi bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman untuk melanjutkan pendidikan teman-teman. Nah, kemudian di dunia farmasi juga kita bisa belajar tentang bahan alam, kemudian bisa juga belajar tentang sediaan farmasi. Nah, contohnya kita bisa buat salep, kemudian bisa buat krim, bisa buat gel dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dunia farmasi juga kita belajar tentang bahan alam, di mana kita meneliti tentang bahan-bahan tanaman yang ada di daerah kita yang punya potensi sebagai terapi obat atau bisa dikembangkan sebagai obat. Nah, contohnya kayak kita di farmasi Uncen, kita belajar tentang kita juga meneliti tentang daun gatal, kemudian matoa, kemudian pinang, kayu akwai dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman ingin melanjutkan pendidikan, teman-teman bisa melanjutkannya di program studi farmasi di daerah teman-teman semua. Nah, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Hai teman-teman, nah di sini aku akan membagikan 4 hal yang sangat diperlukan dari seorang mahasiswa farmasi. Jadi, apa saja sih 4 hal tersebut? Langsung aja. Hal yang pertama, teman-teman harus memperhatikan atau harus memiliki ketelitian yang baik. Kenapa? Karena seorang farmasi atau seorang apoteker itu selalu dihadapkan dengan namanya obat dan juga pasien. Jadi ketika teman-teman tidak teliti memberikan obat kepada pasien tersebut, teman-teman sama aja sudah membahayakan nyawa dari pasien tersebut. Terus yang kedua, teman-teman harus memiliki daya ingat yang kuat. Kenapa? Karena mahasiswa farmasi itu selalu dididik dengan hafalan dan hafalan. Jadi teman-teman harus menghafal dosis, teman-teman harus menghafal nama Latin, sinonim, nama obat, dan masih banyak yang lainnya. Jadi itu yang diperlukan. Terus kemudian teman-teman harus memperhatikan atau harus pintar-pintar memanage waktunya teman-teman. Karena ketika teman-teman sudah turun langsung ke perkuliahannya farmasi, teman-teman itu akan dihadapkan dengan namanya perkuliahan, praktikum yang dari pagi sampai sore, terus kemudian dikasih tugas yang numpuk, dikasih laporan, belum lagi dengan ujian, kuis, dan ujian-ujian lainnya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar membagi waktu untuk mengerjakan tugas, mengerjakan laporan, dan lain sebagainya. Terus teman-teman, yang 4 hal yang terakhir itu yaitu teman-teman harus menjaga stamina tubuhnya teman-teman, karena itu sangat dibutuhkan. Jadi semoga bermanfaat ya video kali ini. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Kurnianti Munila. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Cendrawasih, jurusan farmasi semester 6. Pada kali ini saya ingin menceritakan bagaimana suka duka kuliah di farmasi itu. Yang pertama, kuliah di farmasi itu ada beberapa dukanya. Yang pertama itu penulisan laporan. Nah, pada saat kita menuliskan laporan, kita harus mengumpulkan banyak literatur dan jurnal, salah satunya jurnal-jurnal, karena kita harus membandingkan dari literatur yang kita kumpulkan tadi dan proses praktikum yang sudah kita lakukan atau hasil yang kita dapatkan. Dan laporan yang kita buat itu harus ditulis tangan, so kita harus menulis tangan, dan biasanya laporan itu banyak sekali. Jadi teman-teman harus kuat untuk menulis. Kemudian sebelum kita melakukan praktikum itu kita harus mengikuti pretest. Nah, pada pretest itu nilai yang kita dapatkan harus melewati standar agar kita bisa mengikuti praktikum. Nah, selanjutnya
suka di farmasi itu kita bisa mengikuti praktikum. Nah, mengapa saya mengatakan itu merupakan salah satu suka? Karena di farmasi ada beberapa praktikum yang dilaksanakan. Yang pertama ada praktikum farmasetika. Praktikum farmasetika itu kita mempelajari tentang bagaimana cara kita menggerus obat, bagaimana cara kita membuat sirup dan sebagainya. Kemudian ada praktikum farmakognosi. Praktikum farmakognosi itu kita akan mempelajari tentang bahan-bahan alam, kemudian bagaimana cara pembuatan bahan alam itu menjadi sebuah obat dan sebagainya. Kemudian praktikum yang ketiga yaitu ada mengenai kimia. Nah, di kimia ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menganalisis suatu sampel, entah itu berupa obat-obatan ataupun bahan-bahan kimia. So, terima kasih telah mengikuti.